Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bilang sama kanan dan kirinya, engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Saya percaya di tempat ini kita penuh dengan sukacita, amin. Amin. Kita percaya kita pulang dari sini, kita ada sesuatu yang berkat yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabashe. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Haleluya. Uralalala kasyakara basyakara basyi. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Kau mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan mengikuti ibadah online ya Bapa. Saya percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Saya percaya Kau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Sehingga Engkau Tuhan mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami bisa berada Tuhan sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Dan kami sungguh dan amat percaya Tuhan, minggu depan yang akan datang ya Bapa, Tuhan juga akan menyertai kami dan melindungi kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, selama di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, biarlah keberhasilan, keberuntungan itu menjadi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang setia ya Bapa. Berikan kami Tuhan rasa takut dan gentar akan Tuhan lebih lagi ya Bapa. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya kami akan mengalami Tuhan mujizat yang tidak lazim Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, satukan hati kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan dengan suasana hati Tuhan, dengan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan ya Bapa, bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sertai Tuhan dalam acara kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semuanya penuh dengan semangat yang baru. Amin. Amin. Dan kita akan menari untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ayo kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Saya percaya kita akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. 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 Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang membentuk dunia ini, yang membentuk
datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datang hanya dibersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut bersama pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut bersama pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut bersama pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Woo! Kita akan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik 3 kali. Amin. Amin. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dan melindungi kami Tuhan.
Ini waktunya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Baik setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi semuanya. Haleluya. Shakalabashem. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai bermanifest himself. Sungguh katakan Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself.
manifest himself. Rafa will manifest himself, will manifest himself. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Mari kita sama-sama sembah Dia. Shakal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 a, Mashakalalalalalala, Mashakelabu. Shakal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 a, Baratakala, Baratakala, Lal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 a, Baratakala, Baratakala, Lalalalalalala, Baratakala, Baratakala, Bashi. Shakala, Baratakala, Bu. Haleluya. Engkau maha penyembuh kami Tuhan. Engkau maha kuasa Tuhan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan. Shikila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 , Shakal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 a, Shakalabu. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Yang beban berat Engkau lepaskan Tuhan. Shikila basyakala la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 , baratakala baratakalamu. Shikila la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 , baratakala baratakala basyak. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah yang kami butuhkan Tuhan, Tuhan. Yesus, lawan kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Shakal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 a, baratakala, 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 basyek. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita untuk menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi bagi setiap kita. Bagi yang bisa bahasa roh, ayo bangun roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa, naikkan doanya saudara kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan bagi kami. Yesus, haleluya. Puaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Shakalam basyek. Shikila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 , baratakala, baratakala, bu. Shakalam basyek. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Panggil namanya Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai,
sungguh-sungguh panggil namanya. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. kami sungguh-sungguh panggil dia. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Shakalalalalalala, shakalalalalalala, shakala. Huralalalalalalala, shakalalalalalala, shakila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 , baratakalalalalalalala, baratakalalalalalalala, baratakala, baratakala, shikila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 , baratakalabu. Shikila la 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 barata kala bashaka la 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 barata kala shikila la 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 barata kala bu. Kami bersyukur Tuhan Kau melawat kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tanpa hadirat-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan itu adalah sia-sia. Tapi kami bersyukur Engkau menghampiri Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan gembala sidang kami Tuhan Pak Niko ya Bapa. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan, kami percaya kami akan membawa Tuhan sesuatu yang baru Tuhan dari tempat ini ya Bapa. Bila sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami juga akan disertai Tuhan dengan perjamuan kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami dan melindungi setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu. Yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan,
dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang, 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang, 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang, hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil. Mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan Alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang Alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang Alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang Alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu, itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru
yang disebutkan sebagai everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop, dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022,
di lantai 11 SICC ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua Rick Warren yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga Nicky Gamble yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Uralaba syaralaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami,
satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone, 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 everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, 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 ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No rara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat.
Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Tuhan, terima kasih berkebaikan, terima kasih kesembuhan. Terima. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah, makasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.